Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut mengomentari pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang terkesan menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam sebuah ceramahnya yang tersebar di media sosial, Ustadz asal Riau itu mengibaratkan azan dan gonggongan anjing layaknya langit dan bumi. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan, binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Demikian ujar UAS dengan suara meledak-ledak. Karena jarak jauh itu, UAS pun tak habis pikir mengapa Yakut sampai hati membandingkan suara azan dengan suara anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Demikian tanya UAS retoris. UAS kemudian menyinggung kondisi seseorang jika masuk ke ruang ICU, badannya kata dia akan terbujur kaku. Di saat itu pula UAS melanjutkan anak menantu sibuk dengan dunianya. Adapun orang yang dalam kondisi kritis itu akan sendirian di tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk-pikuk, tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid. Mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat, tapi karena mikrofon keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Demikian kata UAS. Hayallah salah, saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, La haula wa la quwata illa billah. Demikian sambungnya. Suara azan itu, kata UAS, akan merasuk ke lubuk hati. Semua tergantung amal perbuatan apa yang sudah dilakukan umat manusia. Sama dengan UAS, Ustadz Dery Sulaiman juga lontarkan pernyataan tegas, ini untuk Menak Yakut. Dery Sulaiman menyebut aturan yang dikeluarkan oleh Menak tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena 100% warganya muslim dan tak akan ada warga yang terganggu dengan suara azan. Justru Dery Sulaiman menyebut jika hanya iblis yang akan kepanasan mendengar suara azan. Aturan ini mungkin hanya berlaku di kota-kota besar ataupun di tempat-tempat muslim yang minoritas atau berimbang. Demikian kata Dery Sulaiman. Tapi kalau di Aceh, di Sumatera Barat, di tempat-tempat yang 100% muslim ya, peraturan ini mesti diabaikan karena tidak akan ada orang yang bermasalah dengan suara azan. Kecuali iblis yang panas dengar suara azan itu setan. Demikian katanya. Di video yang berjudul Video Reaction, mestinya bukan hanya masjid tapi seluruh tempat ibadah itu. Dery Sulaiman tidak pernah merasa terganggu dengan bunyi dan simbol peringatan keagamaan lain. Saya tinggal di Bali lama dan saya tidak masalah dengar suara dengan suara hura yang kadang luar biasa kerasnya bunyi gamelannya itu. Demikian katanya. Dery pun mempertegas agar peraturan yang dibuat Menak itu seharusnya tidak hanya diterapkan kepada umat Islam saja, tetapi juga agama yang lain. Lebih lanjut, Dery Sulaiman menyarankan agar peraturan tersebut seharusnya tidak hanya diterapkan kepada umat Islam saja, tetapi juga agama lain. Mestinya surat edaran Menteri Agama bukan khusus buat Muslim, ini juga salah. Mestinya surat edaran ini untuk pengeras suara di tempat ibadah. Demikian ujarnya. Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut mengomentari pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang terkesan menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam sebuah ceramahnya yang tersebar di media sosial, Ustadz asal Riau itu mengibaratkan azan dan gonggongan anjing layaknya langit dan bumi. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan, binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Demikian ujar UAS dengan suara meledak-ledak. Karena jarak jauh itu, UAS pun tak habis pikir mengapa Yakut sampai hati membandingkan suara azan dengan suara anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Demikian tanya UAS retoris. UAS kemudian menyinggung kondisi seseorang jika masuk ke ruang ICU, badannya kata dia akan terbujur kaku. Di saat itu pula UAS melanjutkan anak menantu sibuk dengan dunianya. Adapun orang yang dalam kondisi kritis itu akan sendirian di tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk-pikuk, tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid. Mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat, tapi karena mikrofon keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Demikian kata UAS. Hayallah salah, saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, La haula wa la quwata illa billah. Demikian sambungnya. Suara azan itu, kata UAS, akan merasuk ke lubuk hati. Semua tergantung amal perbuatan apa yang sudah dilakukan umat manusia. Sama dengan UAS, Ustadz Dery Sulaiman juga lontarkan pernyataan tegas, ini untuk Menak Yakut. Dery Sulaiman menyebut aturan yang dikeluarkan oleh Menak tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena 100% warganya muslim dan tak akan ada warga yang terganggu dengan suara azan.
Justru dari Sulaiman menyebut jika hanya iblis yang akan kepanasan mendengar suara azan. Aturan ini mungkin hanya berlaku di kota-kota besar ataupun di tempat-tempat muslim yang minoritas atau berimbang. Demikian kata dari Sulaiman. Tapi kalau di Aceh, di Sumatera Barat, di tempat-tempat yang 100% muslim ya, peraturan ini mesti diabaikan karena tidak akan ada orang yang bermasalah dengan suara azan. Kecuali iblis yang panas dengar suara azan itu setan. Demikian katanya. Di video yang berjudul video reaction, mestinya bukan hanya masjid tapi seluruh tempat ibadah itu. Dari Sulaiman tidak pernah merasa terganggu dengan bunyi dan simbol peringatan keagamaan lain. Saya tinggal di Bali lama dan saya tidak masalah dengar suara hura yang kadang luar biasa kerasnya bunyi gamelannya itu. Demikian katanya. Dari pun mempertegas agar peraturan yang dibuat menang itu seharusnya tidak hanya diterapkan kepada umat Islam saja, tetapi juga agama yang lain. Lebih lanjut, dari Sulaiman menyarankan agar peraturan tersebut seharusnya tidak hanya diterapkan kepada umat Islam saja, tetapi juga agama lain. Pastinya surat edaran Menteri Agama bukan khusus buat Muslim, ini juga salah. Mestinya surat edaran ini untuk pengeras suara di tempat ibadah. Demikian ujarnya. Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut mengomentari pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang terkesan menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam sebuah ceramahnya yang tersebar di media sosial, Ustadz asal Riau itu mengibaratkan azan dan gonggongan anjing layaknya langit dan bumi. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan, binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Demikian ujar UAS dengan suara meledak-ledak. Karena jarak jauh itu, UAS pun tak habis pikir mengapa Yakut sampai hati membandingkan suara azan dengan suara anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Demikian tanya UAS retoris. UAS kemudian menyinggung kondisi seseorang jika masuk ke ruang ICU, badannya kata dia akan terbujur kaku. Di saat itu pula UAS melanjutkan anak menantu sibuk dengan dunianya. Adapun orang yang dalam kondisi kritis itu akan sendirian di tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk-pikuk, tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid. Mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat, tapi karena mikrofon keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Demikian kata UAS. Hayallah salah, saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, La haula wa la quwata illa billah. Demikian sambungnya. Suara azan itu, kata UAS, akan merasuk ke lubuk hati. Semua tergantung amal perbuatan apa yang sudah dilakukan umat manusia. Sama dengan UAS, Ustadz Dery Sulaiman juga lontarkan pernyataan tegas, ini untuk Menak Yakut. Dery Sulaiman menyebut aturan yang dikeluarkan oleh Menak tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena 100% warganya muslim dan tak akan ada warga yang terganggu dengan suara azan. Justru Dery Sulaiman menyebut jika hanya iblis yang akan kepanasan mendengar suara azan. Aturan ini mungkin hanya berlaku di kota-kota besar ataupun di tempat-tempat muslim yang minoritas atau berimbang. Demikian kata dari Sulaiman. Tapi kalau di Aceh, di Sumatera Barat, di tempat-tempat yang 100% muslim ya, peraturan ini mesti diabaikan karena tidak akan ada orang yang bermasalah dengan suara azan. Kecuali iblis yang panas dengar suara azan itu setan. Demikian katanya. Di video yang berjudul video reaction, mestinya bukan hanya masjid tapi seluruh tempat ibadah itu. Dari Sulaiman tidak pernah merasa terganggu dengan bunyi dan simbol peringatan keagamaan lain. Saya tinggal di Bali lama dan saya tidak masalah dengar suara hura yang kadang luar biasa kerasnya bunyi gamelannya itu. Demikian katanya. Dari pun mempertegas agar peraturan yang dibuat menang itu seharusnya tidak hanya diterapkan kepada umat Islam saja, tetapi juga agama yang lain. Lebih lanjut, dari Sulaiman menyarankan agar peraturan tersebut seharusnya tidak hanya diterapkan kepada umat Islam saja, tetapi juga agama lain. Pastinya surat edaran Menteri Agama bukan khusus buat Muslim, ini juga salah. Mestinya surat edaran ini untuk pengeras suara di tempat ibadah. Demikian ujarnya.